Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara dan saudari, ini pernyataan yang menggemparkan para murid. Demikian cerita Injil tadi. Dan boleh jadi juga mendatangkan rasa heran bagi kita sekalian. Baik kita sadari saudara-saudari bahwa dengan pernyataan yang keras, tegas tersebut, itu sama sekali tidak berarti Yesus melarang kita tidak boleh punya uang. Tidak berarti bahwa Yesus melarang orang untuk kaya, memiliki harta, kekayaan. Tidak. Uang, harta, kekayaan itu baik, itu bukan dosa, dan itu tidak dilarang. Tapi yang bisa menjadi dosa, yang bisa menjadi halangan bagi kita untuk menikmati berkat dari Tuhan, yang bisa menjadi hambatan bagi kita untuk mencapai tujuan akhir kehidupan kita, yakni kerajaan surga, adalah sikap hati kita terhadap uang, terhadap materi, jabatan, dan kekayaan. Sikap hati yang seperti apa, saudara-saudari? Yang pertama adalah bahwa uang, materi, jabatan, harta, kekayaan bisa membuat orang lupa akan Tuhan, lupa akan sesama. Yesus mengingatkan itu di dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Ini yang bahaya, saudara-saudari. Sikap hati yang terikat, terpaut, bahkan terpenjara oleh harta dan kekayaan, sehingga dia lupa untuk memikirkan nasib baik orang lain. Dia lupa untuk berbagi. Dia lupa untuk juga men-sharekan apa yang dia punya untuk kebaikan sesama. Dan yang kedua, bahwa harta dan kekayaan juga bisa membuat orang jatuh dalam sikap hati yang sombong. Menutup diri terhadap Tuhan, menutup mata terhadap sesama. Dia fokus pada dirinya sendiri. Dan dia jatuh di dalam kebanggaan, merasa diri hebat. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudari, dengan seorang yang kaya yang diceritakan di dalam Injil hari ini. Dia datang berlari-lari menemui Yesus, bahkan berlutut di hadapan Yesus. Lalu dia bertanya, apa yang harus saya perbuat untuk bisa mencapai kehidupan kekal? Yesus katakan, laksanakan perintah Allah sebagaimana yang ada di dalam Taurat. Yesus menyebutkan, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Apa reaksi orang itu? Dia senang, dia bangga. Oh Tuhan, semuanya itu sudah aku lakukan sejak dari masa mudaku. Dia bangga, dia merasa diri hebat. Dan dia mengharapkan ada jempolan dari Yesus. Tetapi kitab suci mengatakan Yesus selalu menatap dia dengan penuh belas kasih. Mungkin lebih tepat dengan penuh prihatin. Kasihan orang ini, dia merasa dia sudah hebat. Dia merasa dia sudah berprestasi. Dia sudah merasa bahwa pintu surga sudah terbuka lebar bagi dia. Maka Yesus menantang dia. Oh, semuanya itu sudah baik, tapi masih satu kekuranganmu. Apa itu? Yesus katakan, sekarang
kau pergi, jual semua harta milikmu dan bagi-bagilah untuk orang-orang miskin. Reaksi orang itu apa, saudara-saudari? Dia menjadi sedih, kecewa. Lalu dikatakan bahwa dia kemudian pergi meninggalkan Yesus. Mungkin dalam hati dia berpikir, bodoh-bodohku, saya sudah kerja setengah mati, banting tulang, peras keringat, berdarah-darah, mendapatkan harta yang banyak, lalu sekarang disuruh bagi-bagi untuk orang lain. Sorry, pikiran duniawi yang bermain, logika manusiawi yang berperan. Saya kerja, saya dapat hasil, saya dapat harta, itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Tapi ternyata Yesus punya tuntutan lain. Jadi dia kecewa, dia tidak rela. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudari yang saya maksudkan tadi, bahwa sikap hati manusia terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki, ini yang bisa menjadi hambatan untuk mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, juga menjadi hambatan untuk menaruh kepedulian, perhatian, kasih terhadap sesama. Maka ibu bapak, saudara dan saudari, sekali lagi, Tuhan tidak anti kekayaan, Tuhan tidak melarang kita memiliki harta, tetapi mari kita memiliki kebijaksanaan dalam mengolah harta kekayaan kita. Mengolah rezeki mungkin tidak banyak. Mungkin kita ini adalah orang yang biasa-biasa, tidak punya harta yang berlimpah ruah. Tapi dari kita tetap dituntut kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itulah filosofi, itulah kebijaksanaan hidup, dan itulah yang dipesankan kepada kita sekalian di dalam bacaan yang pertama. Kebijaksanaan jauh lebih penting daripada harta, daripada takhta, bahkan daripada cahaya. Tadi dikatakan kemilaunya dunia. Ketika orang mengutamakan kebijaksanaan dalam artian mendahulukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, maka sang kebijaksanaan pun memberi kesaksian. Harta, takhta, dan hal-hal duniawi pun ditambahkan Tuhan bagi manusia yang memiliki kebijaksanaan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bagi orang yang bijaksana, kita percaya Tuhan akan memberi pelangi di setiap badai. Tuhan akan memberi senyum di setiap air mata. Tuhan akan memberikan sabar di setiap pencobaan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban untuk setiap doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita miliki, uang, harta, jabatan, peran, itu justru membantu kita untuk mencapai kehidupan kekal dan bukan sebaliknya menjadi hambatan untuk menikmati cita-cita luhur tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.